Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita datangkan tamu kita yang masih muda. Kali ini kita berbicara mengenai hama di tanaman kelapa sawit. Ya, kita datangkan ahli kita Pak Mas Mahardika Gama Pradana. Ya, Halo pemirsa. iya. Yang keras aja loh Mas. Iya. Ya, jadi pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai hama di kelapa sawit, yaitu ulat api nampaknya. Nah, tapi kita tanya ke Mas Dika, yang kemarin sampai pergi kemana itu Mas? Labuan Batu Di ya? daerah Labuan Batu, Pak. Oh, Sumatera Utara. Iya. Ya. Mohon Mas dijelaskan di sana ngapain aja, itu apa yang terjadi gitu loh kira-kira. Oke. Silahkan Mas. Baik. Jadi begini Pak, 2 minggu yang lalu kami bersama tim proteksi juga mengunjungi salah satu kebun kelapa sawit di daerah Labuan Batu karena ada laporan bahwa di sana terdapat ledakan ulat api kecil, Pak. Iya. Emangnya Jadi- kecil berapa sih Mas? Kok ada Jadi yang ukurannya besar? memang sangat kecil, Pak. Oh. Dari ulat api yang sering biasa kita jumpai seperti Cetotosia asigna, Parasalepida, Setoranitens, ini bisa ukurannya 5 kali lebih kecil, Pak. Oh iya. Jadi memang kita jelaskan bahwa dalam laporan PPKS pun notes-nya sudah terjadi bahwa belakangan ini di 2 tahun terakhir ini terdapat ledakan beberapa spesies ulat api kecil. Oh. Nah, yang terjadi ada 3 spesies, Pak, yang meledak. Iya. Ada namanya Polonagateri, Oh. ada Pentocrates, dan satu lagi ada Narosa. Oh. Nah, untuk yang di Labuan Batu, Sumatera Utara, yang meledak adalah Polonagateri, Pak. Oh. Nah, Polonagateri itu seperti apa? Ini masih satu famili atau satu keluarga, Limapodidae, ulat api juga. Bentuknya kecil, kurang dari 1 cm, 5 sampai 1 cm, 5 sampai 6 mm, Pak. Maaf. Iya, Mas, yang meledak kan populasinya itu Iya, Pak. betul. Bukan Populasinya. ulat Bukan ulat yang meledak, Pak. yang meletus itu ulatnya gitu. Iya, bahasa ininya outbreak. Lah gitu, maksud tuh gitu. Biar agak apa ini? Iya. Terus ada outbreak. Nah, pertanyaan kemudian- ini loh Mas, Iya, Pak. pertanyaan dari netizen itu pasti gini, gejalanya gimana? Apakah sama dengan ulat api yang biasa yang melidi gitu loh Mas? Nah, baik Pak. Untuk ulat api kecil, gejalanya lain Pak. Jadi gejalanya lebih mirip serangan dari ulat kantong, yaitu daunnya dimakan, hanya disisakan epidermisnya saja. Sama dengan ulat kantong itu Iya, Mas. cuma perbedaannya Pak, untuk ulat api kecil bentuknya menyerupai garis-garis lurus, lorong-lorong garis lurus. Iya, Jadi iya. gejalanya kita sebut sebagai white strips. White strip, wah Iya. itu mirip gejala di pupuk itu ada white strip juga Mas ya. Efisiensi pupuknya. Iya, perbandingan N sama K ya. Nah, kemudian karena populasinya sudah sangat padat, terjadi outbreak, sehingga daunnya juga tampak seperti terbakar Pak pada akhirnya. Nah, karena kemarin setelah kita lihat strip-stripnya ini sangat banyak dan sangat sangat rapat. Nah, sehingga kalau kita lihat dari jauh seperti terbakar, dan di sana juga serangannya kombinasi dengan ulat kantong. Oh iya. Jadi makin-makin Pak. Iya. Iya. Jadi kan yang itu loh Mas. Tapi kan untuk lebih memastikan lagi kan harus lihat serangganya langsung. Betul Pak. Iya. Nah, salah satu yang unik dari morfologi atau penampakan ulat api kecil Polonagateri itu bentuknya seperti jelly, seperti permen jelly, kenyal-kenyal gitu Pak kalau dari jauh. Iya, itu bahaya loh Mas. Nanti kalau ketemu anak-anak kecil ya. Dikira ya permen ya Pak. Dikira permen udah dimakan gitu kan. Bahaya. Warnanya kuning keemasan, di insar-insar akhir dia warnanya orange. Iya, nanti kita tampilkan di gambarnya Iya, ya. Pak, kita Iya. tampilkan. Jadi memang ada struktur gelatin Pak. Struktur yang kenyal itu kan gelatin. Itu fungsinya untuk pertahanan diri. Karena ketika kita sentuh itu nanti mudah mengelupas. Iya. Dan untuk ulat api kecil ini dia tidak panas kalau terkena kulit. Ya. Mas, ini kan sebelum biasanya orang kan tanya teknik pengendalian terakhir. Iya. Tapi ini ada pertanyaan, mungkin mewakili netizen.
kenapa sih kok bisa muncul itu Mas? Padahal biasanya yang ada itu kan ulat api, yang biasa itu iya. ulat kantong. Kenapa sekarang kok tambah lagi gitu loh Mas? Ini Iya. alasannya kenapa ini Mas? Oke, jadi sebenarnya ulat-ulat yang menyerang di kelapa sawit itu adalah mereka spesies natif Indonesia, Pak. Memang ya di Indonesia ini sudah ada sebelum kelapa sawit didatangkan. Iya, hanya nggak outbreak itu tadi ya Iya, Mas. iya, cuma populasinya masih itu saja. Terus kemudian ketika kelapa sawit masuk, terus ada ekstensifikasi, intensifikasi sehingga jumlah populasi kelapa sawitnya juga banyak, otomatis makanannya banyak. Nah, kemudian itulah kesempatan ulat-ulat ini, tidak hanya ulat api kecil, untuk berkembang biak. Nah, kemudian dalam koevolusinya, kurang lebih berapa ratus tahun sawit sudah ditanam, ternyata selama ini dari kompetisi itu yang memenangkan pertandingan ini Setoraniten, Setotoseaceae. Nah, kemudian lagi seiring berjalannya waktu, di situ kita lakukan pengendalian. Nah, di dalam pengendalian ini kan bermacam-macam, Pak. Ada menggunakan kimia, terus biasanya cenderung itu saja. Nah, sehingga dari situ muncul mekanisme yang namanya resistensi. Setelah resistensi nanti adanya resurgensi. Nah, resurgensi inilah yang bisa menyebabkan munculnya hama-hama minor yang tadinya tidak banyak, tetapi karena pertama musuh alaminya tidak ada, karena terkena resurgensi itu tadi, terus tidak adanya sirkulasi penggantian bahan aktif insektisida. Nah, makanya ulat-ulat api kecil ini muncul. Mas, itu ngomong-ngomong waktu di kunjungan itu memang betul-betul kerusakannya hebat gitu. Iya, Pak, kerusakannya hebat. Dan bisa berarti merugikan lah ya kan Mas? Iya, Pak, sangat merugikan. Karena populasinya sudah sangat banyak, Pak. Satu pelepah itu kita jumpai sekitar 100 hingga 200 individu. Namanya udah mau kering terbakar Iya, Pak, gitu. sudah nampak terbakar. Terakhir Mas, Iya, Pak. terus gimana pengendaliannya? Iya, Pak. Yang pertama, Pak, kalau pengendalian sama, Pak, kita bisa menggunakan insektisida untuk ulat-ulat api jenis lain. Cuma di sini yang kami tekankan adalah sensus, Pak. Karena berdasarkan pengalaman kita ngobrol dengan para pekebun-pekebun ini, karena mereka kurang paham dan kurang ngeh hadirnya ulat api kecil ini, jadi mereka agak sedikit lalai. Nah, jadi dikiranya ini tidak berbahaya. Nah, sehingga di sini yang kami tekankan adalah sensusnya dulu, Pak. Iya, jadi dari sensus nanti kita akan tahu sebenarnya apa sih yang menyerang, spesies apa yang menyerang kebun kita, sehingga untuk teknis pengendalian sudah sering banyak kita sampaikan. Nah, itu bisa dipakai. Yang penting kan ini Mas, filosofinya tidak mungkin serangan hama itu ujuk-ujuk mak bedunduk langsung banyak gitu. Nah, itu aja harus disensus, harus itu Mas. Mumpung kalau sedikit pengendaliannya kan mudah dan murah. Karena nanti kalau kita bicara teknik pengendalian itu kembali lagi ke kondisi kebunnya, kira-kira seperti apa. Karena untuk teknik pengendalian ketika semuanya sudah tepat, ya insya Allah akan berhasil. Cuma itu tadi sensus itu. Oke, Mas Dika, terima kasih sudah berbagi dalam pengendalian hama ulat api kecil. Sampai jatahnya yang kecil-kecil dulu. Jangan minta yang besar dulu. Gitu. Oke, terima kasih pemirsa. Ini mudah-mudahan bisa membantu kita dalam berbudidaya kelapa sawit secara baik dan benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.